sebelum laga selanjutnya menuju Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia jangan larut dalam kekecewaan yang mendalam, tetap semangat. Ketua PSSI, Muhammad Iryawan, meminta kepada para punggawa Timnas untuk tidak terus larut dalam kekecewaan dan bulian netizen, karena kegagalan mereka menembus partai final di Piala AFF 2022. Dalam sesi perpisahan untuk Timnas Indonesia, Muhammad Iryawan memberikan motivasi dan semangat kepada pemain Timnas Indonesia yang masih berada di Jakarta. Mereka ialah Fahrudin Arianto, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Edo Febriansyah. Harus tetap semangat, tidak apa-apa, dalam sepak bola itu kalah menang biasa, semua tentu ingin yang terbaik, tidak mungkin maunya kalah. Terus berjuang, kalian jangan kenal lelah, jangan kalian down, karena tidak berhasil, dan media sosial menghajar kalian biarkan saja, ujar Muhammad Iryawan. Nasib Sinteyong, setelah gagal membawa Timnas Indonesia, juara Piala AFF 2022. Target juara yang dibebankan PSSI kepada pelatih Sinteyong, untuk bisa menjuarai Piala AFF, gagal diwujudkan, akan tetapi Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, sepertinya masih mempercayai pria 53 tahun tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu pun telah meminta maaf atas kegagalannya di Piala AFF 2022. Kepada PSSI dan pecinta sepak bola Indonesia, Sinteyong akan tetap mengepalai Timnas Indonesia untuk pagelaran berikutnya yang melibatkan pasukan Garuda. Kerjasama antara Sinteyong dengan PSSI akan berakhir pada Desember 2023. Pada tahun ini pelatih Sinteyong akan disibukkan dengan beberapa pagelaran yang akan melibatkan Timnas Indonesia, diantaranya ialah Piala Asia U20, SEA Games 2023, dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei sampai bulan Juni 2023. Namun, saya sudah meyakinkan beliau bahwa ini belum berakhir. Masih banyak momentum yang sudah menanti kita di masa depan, ujar Iryawan dalam akun Instagramnya, @muhammadiryawan84. Piala Asia U20 2023 segera digelar, lupakan kekecewaan karena Piala AFF 2022. Setelah Piala AFF berlalu, dengan kekecewaan, sekarang saatnya menyongsong petualangan baru di Piala Asia U20. Pelatih Sinteyong akan segera mempersiapkan Timnas Indonesia untuk Piala Asia U20. Pagelaran Piala Asia U20 direncanakan akan berlangsung pada tanggal 1–6 Maret 2023. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam Grup A, Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Menurut Ketua Umum PSSI, Piala Asia adalah ujian bagi Timnas Indonesia U20, sebelum laga selanjutnya menuju Piala Dunia U20 2023, sebagai tuan rumah. Piala Asia U20, sangat penting bagi kita. Piala Asia U20 merupakan ujian, sebelum kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ujar Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Pratama Arhan bertahan di klubnya, musim 2023, bersama Tokyo Verdy. Klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy, merilis skuad barunya untuk musim 2023 di channel YouTube resmi milik klub Jepang tersebut. Setelah menjalankan tugas negaranya di Piala AFF 2022 selesai, Pratama mendapatkan kabar yang menyenangkan dari klubnya. Arhan dipertahankan klubnya Tokyo Verdy untuk musim 2023. Pratama Arhan, di musim 2022, hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit, bersama klubnya, saat jumpa Tochigi SC. Waktu itu Pratama Arhan ditempatkan sebagai seorang penyerang. Kemungkinan Pratama Arhan akan bekerja keras untuk mendapatkan posisi utama di klubnya musim 2023. Ketatnya persaingan di musim lalu, dijadikan pembelajaran baginya untuk berkembang lebih baik lagi di musim berikutnya. Saya bersyukur dapat kesempatan tampil, walau baru satu pertandingan, karena Liga Jepang, salah satu yang terbagus di Asia. Syukur dapat pengalaman, bisa belajar lebih banyak.
Saya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit, untuk lebih baik ke depannya, ujar Pratama Arhan. Timnas Indonesia Senior dibubarkan, setelah gagal masuk final Piala AFF 2022. Target PSSI gagal direalisasikan pasukan Garuda Indonesia, untuk menjuarai Piala AFF 2022. Timnas Indonesia, sekarang sudah kembali di Jakarta, pada Selasa tanggal 10 Januari 2023, dan langsung dibubarkan oleh PSSI. Menurut Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang langsung pulang ke klubnya, untuk kembali berkompetisi, di liga yang mereka jalani, termasuk para pemain yang berlaga di BRI Liga 1, 2022-2023. BRI Liga 1 mulai bergulir lagi, dan para pemain pulang ke klub masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia, karena bermain untuk klub luar negeri, tutur Muhammad Iryawan. Dukung dan doakan terus Timnas Indonesia, dalam setiap perjuangan mereka, di berbagai kompetisi yang mereka jalani. Bravo Indonesia! Yeah.